nggak sengaja terucap dari mulutnya, Luna Maya ini mengagumi Sophia Latjuba dan dia pengen seperti Sophia Latjuba. Berarti mungkin kan pengen punya hubungan sama orang yang pernah berhubungan sama Sophia Latjuba. Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ramalan artis rupanya masih ingin didengar oleh banyak orang. Di antara berita-berita coronavirus yang semakin banyak, mereka kayaknya masih tetap ingin mengikuti berita dari idola mereka. Dan kali ini adalah kartu yang akan saya bacakan tentang percintaan Mbak Bulan. Nah, Bulan siapa? Bulan Mbak Bulan Luna Maya. Karena akhir-akhir ini Luna Maya ini mulai rajin ada di YouTube dan orang-orang mulai kepo kira-kira dia ini seperti apa sih. Dimulai dari pertama kali orang-orang menanyakan, ini Luna Maya susah membayar cicilan, tapi ternyata video YouTube-nya ini semakin bagus dan akunnya ini terus naik, ditonton oleh banyak-banyak orang yang merupakan pendukungnya. Dan kalau saya lihat di sini, saya akan bacakan kartu untuk Luna Maya dari apa yang saya lihat. Sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian ingin mendengarkan berita-berita tentang artis-artis Indonesia dan luar negeri yang akan saya bacakan kartunya. Oke? Yang pertama, ada kartu The Two of Cups. Two of Cups adalah kartu tentang perasaan yang sama, yang serupa, yang saling diberikan. Jadi kalau saya lihat di sini, kekasih Luna Maya ini, nah apakah dia sekarang punya kekasih? Kalau saya lihat sekarang ini dia belum menjalin hubungan serius dengan orang lain. Dan kalau saya lihat di sini, kalaupun nanti ternyata ada kekasihnya, ini adalah seorang kekasih yang memiliki satu perasaan yang sama, memiliki satu ketertarikan yang sama. Misalkan Luna Maya ini kan demen banget pergi ke Jepang, artinya dia harus seseorang yang demen Jepang-Jepangan juga, sesuatu yang budaya Jepang, produk dari Jepang, dan sebagainya. Nah, coba dicari tahu siapa yang suka seperti itu. Kayaknya akan cocok sama Mbak Bulan ini tadi. Dan kalau dilihat lagi, orang ini memang harus orang yang bisa mengerti memang karakter Luna Maya ini seperti apa. Dan ini adalah seseorang yang harus bisa diajak nanti bisnis bareng, punya satu latar belakang yang sama. Jadi ada kan orang-orang yang nikah terus kemudian sama pengusaha, terus kemudian nikah lagi ternyata bukan sama artis. Nah, kalau saya lihat di sini, kayaknya Luna Maya ini cocoknya ya sama seorang artis atau seorang seniman juga. Nah, kira-kira siapa kita belum tahu di situ, tapi kalau dilihat dari yang di sini, ini sepertinya Luna Maya ini mulai sadar akan satu hal yang nggak bisa dibeli lagi, yaitu usia. Dan kalau dilihat dari YouTube yang dia bikin konten bareng sama Dian Sastro, dan terus dia kemudian bikin konten lagi bareng sama Mbak Sophia Latjuba. Di sini dilihat bahwa Luna Maya ini mulai concern terhadap usianya. Oke, The World adalah kartu yang menunjukkan dia ini harus melihat siklus yang mulai sebentar lagi ini mulai berbeda. Artinya kehidupan remajanya lewat, kehidupan dewasanya ini mulai masuk, dan kayaknya dia harus mulai mengetahui bahwa usia 40 tahun ini mulai membayangi. Untuk dia yang lahir pada tahun 81 kalau nggak salah, ini 37 tahun. Nah, kalau sudah menikah itu nggak jadi masalah, tinggal punya anak. Kalau ternyata belum menikah, berarti harus pacaran dulu, harus nanti PDKT dulu, terus kemudian tunangan, kemudian menikah, terus kemudian dari nikah itu ya kalau langsung punya anak dan sebagainya. Ada ketakutan di dalam dirinya yang membuat malah proses ini tuh jadi, dia ini jadi tambah ketakutan, dan akhirnya malah udah biarin aja deh yang berlalu dan yang kejadian. Nah, kalau memang mau seperti itu, sepertinya agak bertolak belakang dengan apa yang menjadi mindsetnya dia. Kalau di kartu The Seven of Pentacles ini dilihat bahwa petani ini tuh kayak nggak puas dengan hasil tanamannya. Jadi Mbak Luna ini masih terlalu banyak banget kriterianya. Nah, kalau kriterianya ini banyak, otomatis orang seperti itu tuh kan semakin sedikit. Misalkan cari orang yang harus A, B, C, D. Nah, seperti itu akan membuat ini harus kompromis atau dikorbankan. Nah, kalau mau ini cepat, ya ini yang harus dikorbankan. Nah, kalau melihat yang di awal sini, yang kalau saya lihat bahwa dia harus mencari seseorang yang punya ketertarikan yang sama, ya kalau 3 kartu saja yang ditarik ini, sebenarnya saya takutnya sih ini akan balik lagi ya ke
yang dulu lagi. Suka kebudayaan Jepang, suka ngerakit Gundam. Oh, lagunya juga di cover, nggak ke lagu Hongkong atau Mandarin, lagu misalkan bahasa Perancis, atau misalkan yang lagi ngetren bahasa Korea, tapi bahasa Jepang. Ya kan, ada lagunya yang bahasa Jepang kan di sulih bahasakan waktu itu. Nah, dan kalau dilihat dari yang berikutnya ini tadi, kayaknya cocok karena ya itu tadi, udah nggak usah kenal-kenalan lagi, nggak usah PDKT lagi, karena udah saling ngerti. Ya memang ternyata ada kekecewaan di masa lalu. Kalau aku bilang kan manusia tempatnya salah, bisa dimaafkan. Ya kalau memang harus kembali, ya kenapa enggak? Ya kan? Dan cocok karena memang dua-duanya sama-sama seorang entertainer. Kalau nanti nyobain sama pengusaha lagi, jadi kayak kemarin, lebih berabe lagi. Nah, dan yang kalau dilihat dari kartu yang terakhir ini tadi, kalau saya bilang kriterianya udah memenuhi semua. Apalagi akhir-akhir ini, lah kalau yang lain-lain kan agak susah. Jangan mendingan kan yang udah pernah berhubungan. Tapi itu semua kembali lagi ini hanya dari kartu saya dan di pikiran saya. Mungkin Luna Maya memiliki satu alternatif yang berbeda, tetapi kalau dia nanya kepada saya, mendingan balik aja. Nah, saya nggak tahu apakah kalian setuju atau enggak. Kalau yang setuju silahkan tulis komen kalian di bawah ini. Saya sih pengen tahu kalau kalian semua di posisi Luna Maya, usia udah 37 tahun, karir sih oke. Tapi terus dengan adanya corona seperti ini kan, coba mau misalkan cari jodoh ke Jepang, susah. Masa iya cari jodohnya lewat Facebook atau Instagram? Kayaknya nggak mungkin. Nah, dan corona ini, oke Luna dengerin saya, corona ini mungkin harus sampai tahun 2021 atau 22. Masa iya nikah umur 40 tahun? Angkat anak dong. Bang. Nah, jadi untuk kalian semua coba pikiran baik-baik karena semua yang terjadi kali ini sudah tidak bisa dihindari lagi dan apapun yang sudah berlalu memang harus berlalu. Tapi kalau ternyata memang hari ini harus menghitung ulang, kira-kira kalian akan melakukan apa dan apa yang akan kalian putuskan demi kehidupan kalian yang berikutnya. Karena ingat, usia berjalan terus walaupun corona, nggak bisa kita bilang ke Tuhan Yang Maha Esa, stop di 37 tahun dan jangan dilanjutin dulu. Nggak bisa. Tapi kalau ternyata yang sudah ada itu, kenapa nggak sama yang itu dulu? Oke, kembali lagi, ini pikiran saya. Apakah kalian sependapat? Tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan semoga yang terbaik buat kalian semua. Yang terhalang pernikahannya segera menikah. Dan yang belum dapat jodoh, coba cepat usaha. Karena ya itu tadi, mungkin kali-kali seperti ini kita nggak bisa lagi cari jodoh seperti dulu. Mungkin harus memang lewat aplikasi-aplikasi. Dan kalaupun memang seperti itu, mohon doa pada Yang Maha Kuasa agar nggak salah dipilihkan jodohnya. Terima kasih, saya Denny Darko. Sampai jumpa di konten selanjutnya.